Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Clarissa di channel Tarot Trading Indonesia. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card trading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading. Jadi energinya bisa resonate, bisa tidak. Itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti otomatis memang energinya benar untuk kalian. Dan jika dirasa tidak resonate, maka jangan terlalu dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain. Jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun hasil readingan kali ini, jangan ditelan bulat-bulat. Itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih bagus lagi. Ini maaf ya teman-teman, suara saya agak serak soalnya lagi flu sama pilek gitu. Nah, sebelum kita lanjutkan ke pick a card trading kali ini, alangkah baiknya teman-teman semuanya sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya pun juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop ya. Nah, untuk di tema video kali ini yaitu apakah dia akan kembali untukmu. Jadi buat teman-teman semuanya yang merasa penasaran, tetap terus ikuti pick a card trading kali ini. Jangan di skip-skip videonya biar kalian semuanya paham langkah awal hingga akhir kita melakukan pick a card trading kali ini. Nah, seperti biasanya di sini untuk card opening atau kartu pembukaan, Clarissa menggunakan kartu Oracle. Sebentar. Oke, saya menggunakan kartu Oracle ini. Dan dimana ketika nanti Clarissa menshuffle kartunya seperti ini, teman-teman sebisa mungkin fokuskan pada tema video kali ini, yaitu apakah dia akan kembali untukmu. Jadi seperti itu ya. Langsung saja, nggak usah panjang lebar, kita shuffle kartunya sampai kita benar-benar mendapatkan kartu yang energinya sesuai sama kita. Oke. Satu kartu sudah terbuka. Oke. Dua dan tiga. Sebentar, akan aku buat capture. Nah, oke teman-teman semuanya, di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi teman-teman pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Jika kalian dirasa masih benar-benar bingung gitu ya, kalian bisa pilih saja
gambar mana yang menurut kalian bagus. Jadi seperti itu. Karena ini sifatnya juga general reading, maka kalian bisa memilih ya lebih dari satu pilihan file. Misalnya saja teman-teman semuanya memilih kartu nomor 1, teman-teman juga bisa memilih kartu nomor 2 ataupun nomor 3, sah-sah saja karena general reading, fun reading ya. Dan buat teman-teman semuanya yang sudah memiliki pilihan kartu, sekarang akan saatnya Clarissa bantu reading dari urutan kartu yang pertama terlebih dahulu. Oke, jadi untuk pilihan file yang ketiga, file yang kedua kita singkirkan terlebih dahulu. Kita fokuskan energi kita pada pilihan file yang pertama. Oke. Berikan waktu Clarissa sejenak untuk Clarissa membuka energi. Oke, jika di sini ya saya ambil dari energi kartu Oracle ini, memang sih terlihat kamu di sini tuh sepertinya berharap lebih sama orang ini. Berharap lebih tentang apa gitu? Iya, tentang orang ini biar kembali lagi sama kamu. Karena yang saya lihat gitu ya, kamu putusnya pun juga nggak jelas gitu. Stucknya juga tanpa kejelasan, tiba-tiba nih orang ngilang aja gitu. Dan di sini kamu memang berharap lebih sama ini orang gitu. Tapi ya bagaimanapun juga yang saya lihat gitu, orang ini cepat ataupun lambat itu pasti akan datang gitu. Karena yang saya lihat ya, mungkin di sini dari segi permasalahannya tuh bukan masalah besar sebenarnya gitu. Mungkin dari kesalahpahaman atau mungkin ada pertengkaran sedikit yang kayak jadi besar. Itu sih yang saya lihat. Terus juga di sini jika pun gitu ya dia itu kembali, kamu akan menyambut dia itu dengan hangat gitu. Yang artinya bukan malah intinya itu tambah berantem, tambah panjang, tambah runyam. Kalau di sini yang Clarissa lihat, sepertinya kamu menyambut hangat gitu kedatangan nih orang gitu. Terus juga di sini yang saya lihat kamu berharap gitu, secepatnya orang ini tuh akan datang, nemuin kamu dan ngajak kamu balik gitu, seiring roda berputar. Yang saya lihat di sini orangnya sih sebenarnya juga merindukan kamu loh gitu. Tapi memang sepertinya momennya saja belum pas gitu. Takut mungkin ya, takutnya kan dia sendiri juga perginya itu tanpa sebab, tiba-tiba ngilang langsung stuck gitu. Dan kamu sebenarnya berusaha menghubungi dia gitu, berusaha nge-WA dia, menelpon dia, tapi alhasil pada saat itu gitu, kayak nih orang itu nggak ngebales gitu apa yang sudah kamu WA kan, terus nggak ngebalas telepon dari kamu gitu. Dan sampai akhirnya tuh kayak kamu sudah menyerah dengan sendirinya gitu. Ya udah deh gitu, kalau misalnya ini sudah nggak bisa dipertahankan, ya udah lebih baik aku diam gitu. Dan nih orang itu sepertinya itu akan menghubungi kamu kembali, tapi memang gitu kayak orangnya itu masih benar-benar menunggu, mungkin ya menunggu saat yang pas untuk dia gitu. Intinya itu menghubungi kamu kembali, karena di sini yang saya lihat orangnya juga kayaknya sih merasa bersalah ya. Di sini terlihat kamu sayang-sayangnya gitu. Kamu juga intinya itu perhatian sama dia nggak kurang-kurang, tapi kok ditinggal juga. Tapi di sini yang saya lihat itu ya, mungkin sih kecewa itu ada di dalam diri kamu, marah itu juga ada gitu. Tapi memang di sini yang saya lihat dari kartunya gitu, kamu lebih nggak nerima lagi kalau misalnya nih orang itu ninggalin kamu tanpa kata maaf, tanpa sebab yang jelas gitu. Itu yang membuat kamu justru malah semakin terpukul dan terpuruk gitu. Lebih baik gitu ya kalau misalnya kamu masih ingin jalan lagi sama aku gitu, ya kamu berharapnya akui kesalahan kamu, minta maaf secara baik-baik gitu, dan gak akan mengulangi lagi. Itu sih harapan kamu. Dan di sini kamu juga yang saya lihat jangan terlalu stres ya mikirin dia gitu. Karena kamu sendiri juga orangnya tuh baperan sih gitu. Jadi kayak bener-bener apabila kamu ya misalnya tuh ditinggalkan seseorang gitu, terus juga kamu itu mikir gitu loh, mikirnya itu yang mikir berkepanjangan gitu, yang berdampak sebenarnya juga nggak terlalu bagus sih sama kondisi psikologis kamu.
Lebih baik nikmati saja proses yang terjadi saat ini sembari menunggu dia datang kembali untuk kamu. Jadi seperti itu. Dan di sini coba akan Clarissa baca juga untuk versi tarotnya. Maaf ya Shaky, ada kartu The Moon. Ada kartu Death. Agak gak enak badan guys, jadi ini demi kalian semuanya. Jadi kayak Clarissa ya agak gak fit gini, gak apa-apa gitu. Ada kartu Wheel of Fortune. Ada kartu King of Pentacle juga. Ada kartu The Sun. Nah, sekarang saatnya aku tarik energi kalian secara kolektif. Ada kartu The Moon, Death, Wheel of Fortune. Ada kartu Two of Cup. Ada kartu Six of Wands. Ada kartu King of Pentacle, The Lovers, The Devil. Ada kartu The Sun. Ada kartu Nine of Swords. Kalau di sini sih memang yang saya lihat ya, memang seketika itu ketika kamu bener-bener kayak ditinggalin sama dia gitu. Ini orang pergi gitu aja tanpa sebab alasan yang jelas, padahal di sini kamu sudah ini sudah kayak berusaha menghubungi dia, berusaha meminta kejelasan dari dia gitu. Tapi memang bener-bener nih orang itu pada saat itu nggak ngebales gitu. Perkataan atau WA dari kamu itu nggak dia balas gitu, dan itu membuat kamu cukup sedih loh pada saat itu gitu. Ya siapa sih yang namanya orang sudah pacaran gitu ya, tiba-tiba ditinggalin gitu aja tanpa sebab yang jelas, ya nggak sedih gitu. Itu pasti bohong, munafik gitu. Dan di sini terlihat gitu sisi kesedihan itu menyelimuti kamu pada saat itu. Padahal di sini ya, kamu itu tipe orang yang sebenarnya itu sudah memenuhi komitmen yang sudah dia buat gitu. Kan sebelum kalian jadian itu, kayak kalian tuh bikin suatu komitmen sih. Tapi kayak benar-benar kamu sudah melakukan komitmen, sudah menjalankan komitmen yang berdasarkan kalian buat bersama. Kamu sudah menjalankan itu gitu. Tapi kayak kamu itu melihat dari sisi dianya itu nggak dapet gitu, nggak dapet komitmen itu gitu.
Dan di sini kayak harapan kamu itu jadi sia-sia gitu loh. Kan ya siapa sih namanya suatu hubungan kan berharap. Semakin lama hubungan itu terjalin, semestinya kan semakin bagus dan semakin membaik, sama-sama saling mencintai dan dicintai gitu kan. Tapi di sini yang saya lihat gitu ya, kayak ini tuh nggak, kayak benar-benar harapan kamu sudah sia-sia gitu. Kamu menanti akan hal itu, tapi orang yang kamu ajak serius gitu, ternyata kayak dengan seenak dia itu kayak pergi ninggalin kamu gitu. Tapi kamu mencoba santai sih gitu, yang artinya eh kamu mencoba santai sih di sini gitu. Yang artinya apa sih gitu? Ya, kalau di sini sih kamu mencoba gitu menikmati semua yang telah terjadi, yang artinya ya sudah gitu. Kalau misalnya ini orang bakalan kembali ya udah gitu. Kamu mungkin sedikit marah, sedikit kecewa, tapi kayak kamu masih bisa nerima gitu daripada nih orang itu pergi tanpa sebab kayak gini. Terus juga di sini ada kartu X all Sword ya, yang artinya kayaknya luka kamu belum bener-bener sembuh deh ketika kamu kayak semacam ditinggal sama ini orang gitu. Karena yang saya lihat gitu ya, masih banyaknya rasa amarah gitu, kesedihan, rasa kecewa yang masih kamu simpen sampai saat ini gitu. Bahkan kayak ketika kamu sendiri gitu, kayak kamu itu enggan deh gitu, kayak ngebuka sama hubungan sama orang baru gitu. Terus juga di sini ada kartu The Devil. The Devil tuh yang artinya ya mungkin itu ya, kayak kamu itu di sini pada saat kamu sama dia gitu, kamu lebih banyak ngalahnya sebenarnya gitu. Kamu lebih banyak ngalahnya, kamu lebih banyak sabarnya gitu. Dan yang kayak sampai akhirnya itu ego dia itu kayak bener-bener menghancurkan apa yang menjadi harapan kamu saat ini gitu. Padahal jika dilihat di sini gitu, kamu waktu pertama kali jadian sama dia gitu, kamu percaya bahwa orang ini adalah the lovers kamu gitu. Tapi kayak seiring berjalannya waktu gitu, the lovers ini sudah tidak ada lagi di dalam diri dia gitu. Bahkan cenderung yang kayak seolah-olah gitu ya, orang ini sudah menjadi orang lain, bukan orang yang pernah kamu kenal dulu. Terus juga di sini ada kartu The Sun gitu. The Sun tuh yang artinya ya mungkin sih gitu, ada dampak baik dan buruknya setelah kamu ditinggal sama dia gitu. Ya mungkin dampak buruknya sih ya kamu sedih, kamu depresi, kamu kayak semacam galau tiap hari gitu. Tapi kayak di sini itu yang saya lihat gitu, dampak positifnya itu kayak kamu lebih eh, enjoy aja sih, nikmati hubungan itu kan. Selama ini kamu kayak semacam terlalu banyak diatur-atur sama dia, terlalu banyak dicurigain sama dia, bahkan kayak tak urung pula gitu. Permasalahan kecil itu bisa jadi besar gitu kalau dihadapin sama ini orang gitu. Terus juga di sini ada kartu Knight of Pentacle. Ya, kamu itu orangnya legowo sih gitu. Legowo itu dalam artian apa? Ya, sekalipun nih orang itu kayak intinya tuh sudah nyakitin kamu gitu. Tapi kalau misalnya nih orang ada itikat baik gitu, mau nyamperin kamu, mau minta maaf sama kamu, kamu masih gak masalah sih. Intinya itu is fine. Aku masih bisa menerima gitu. Daripada yang kayak apa ya? Nih orang itu kayak bener-bener tanpa penyesalan langsung terus kayak ninggalin kamu gitu dan tanpa minta maaf. Itu yang kayak membuat kamu semakin lama itu semakin ngebenci dia gitu. Jadi kayak kamu itu bener-bener bisa nerima nih orang apabila ada itikat baik-baik gitu, tulus nyamperin kamu, minta maaf sama kamu gitu, daripada yang kayak ya udahlah gitu, tak kayak tanpa sebab tanpa salah langsung ninggalin gitu. Kamu lebih merasa marah sih sebenarnya. Terus juga
ada kartu Nine of Pentacle, ada kartu Ten of Wands. Oke, coba. Ada kartu Nine of Pentacle, ada kartu Ten of Wands. Ada kartu. Ya, kalau di sini sih yang saya lihat karena ada kartu Ten of Pentacle ini yang artinya gitu, kayak sekalipun nih orang itu akan balik sama kamu gitu. Kayak bener-bener minta maaf sama kamu. Kamu bukan tipe orang yang uring-uringan sih gitu. Justru kayak kamu itu malah welcome gitu loh. Daripada yang kayak kamu itu tiba-tiba pergi tanpa sebab, itu yang membuat kamu cukup marah gitu. Dan memang sih di sini yang saya lihat gitu, orang ini sepertinya kayak kedepannya ini ingin berusaha mencari jalan keluar gitu, jalan keluar untuk maksudnya itu gimana cara dia bisa nyamperin kamu gitu. Kan nggak mungkin gitu tiba-tiba ini orang langsung muncul di hadapan kamu, otomatis kan dia harus buka komunikasi terlebih dahulu. Dan orang ini sepertinya sedang mempersiapkan strategi khusus gitu, gimana cara dia meminta maaf langsung sama kamu. Terus juga di sini ada kartu Ace of Wands gitu. Orang ini yang saya lihat sudah niat sih gitu. Niat dari dasar hati dia ingin meminta maaf sama kamu. Cuman di sini kayak dia itu ada pikiran yang enggak gitu. Yakin nggak sih nih orang itu nanti setelah aku benar-benar minta maaf sama dia gitu, nih orang bisa nerima aku apa enggak ya gitu. Kayak di dalam pikiran dia itu ada semacam pikiran yang seperti itu gitu. Jadi kayak nih orang gitu ya, ketika mungkin waktu santai dia gitu, sebenarnya ya ada sih gitu, nginget-nginget kamu gitu. Dan kamu pun juga sepertinya peka gitu, kayak otomatis ketika kamu sedang difikirkan nih orang itu kayak kamu peka gitu, nih orang sebenarnya saat ini kemana sih gitu, pasti kamu ada di pikiran itu. Terus juga di sini ada kartu Pack of Pentacle gitu ya. Kayaknya di sini energinya itu gini. Kalau misalnya kamu menerima maaf dia sih, kamu menerima ya. Tapi kalau misalnya dia minta yang lebih gitu, kayaknya kamu masih berpikir dua kali deh. Karena apa gitu? Kamu nggak ingin dibikin cemas lagi, dibikin sedih lagi kayak dulu. Karena apa? Kamu sudah merasa cukup puas gitu ya. Cukup, ya intinya flashback kemarin tuh kamu sudah cukup menderita dengan kamu tinggalkan seperti ini. Tapi kalau di sini yang saya lihat gitu, kalau misalnya dia benar-benar ingin minta maaf sama kamu, it's okay gitu, welcome, nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya untuk yang lebih ya kamu masih pikir-pikir dua kali gitu. Terus juga di sini orang ini tuh sebenarnya berharap loh, keajaiban itu akan datang pada eh, hubungan kalian gitu. Yang artinya apa gitu? Ya dia sih berharap gitu. Kalau memang bisa kembali ya dia, harapan dia tuh pengen kembali dan menebus semua kesalahan. Tapi di sini yang saya lihat, kamu sudah posisinya itu kayaknya sudah benar-benar meragukan dia deh gitu. Kayak kamu itu nggak langsung benar-benar percaya sama ini orang karena ya kamu sudah kapok sama yang dulu-dulu gitu. Kamu berjuang juga sudah, menunjukkan yang terbaik juga sudah, tapi ujung-ujungnya malah kamu pergi ditinggalkan sama ini orang gitu.
Dan kita sekarang ini ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke nomor 2. Oke, sebentar, beri waktu Clarissa sejenak untuk Clarissa membuka energi dari kartu yang nomor 2 ini. Jika dilihat dari kartunya sih sepertinya ya dia akan kembali gitu. Karena jika dilihat gitu ya sebenarnya ya kalian berdua ini masih sama-sama sayang, sama-sama mencintai. Mungkin pun ya hubungan kalian berakhir tuh sepertinya bukan sesuatu hal terjadi karena suatu problem masalah yang begitu berat ya, bukan. Kayaknya di sini kesalahpahaman, miskomunikasi atau kayak jika dilihat di sini dari energi kartunya itu yang kayak bener-bener eh kesalahpahaman aja gitu. Jadi kayak intinya itu masih masih bisa untuk dibenahi atau diperbaiki. Karena jika dilihat itu energi kamu dan dia itu sebenarnya masih sama-sama saling mencintai gitu. Dan untuk harapan kalian bisa bersatu kembali dengan orang ini tuh masih sangat kuat gitu. Karena kan sebenarnya gitu jadian kalian pun itu atas dasar suka sama suka. Jadi bukan ada unsur keterpaksaan. Terus yang kedua, kalian tuh juga memiliki tujuan dan harapan yang sama di mana kayak sebenarnya itu pengen gitu ya. Kalau misalnya sudah menikah, sudah apa gitu, menata masa depan, memiliki anak atau mungkin usaha itu sih. Jadi kayak bener-bener eh banyak kecocokan gitu di antara kamu dan dia. Terus juga di sini yang saya lihat sepertinya juga gitu ya, misalnya kalian dipertemukan gitu. Ya mungkin sih di awal itu akan terasa canggung, tapi kayak seiring berjalannya waktu gitu, ini tuh akan menjadi sebuah perjalanan cinta yang indah gitu. Karena apa? Ya kalian berdua mau belajar gitu dari kesalahan. Misalnya kalian sudah bertemu gitu. Di sini sih orang ini tuh masih juga sama sebenarnya, masih mengingat-ingat kamu dan berharap. Jadi kayak kamu berharap dia kembali dan dia juga berharap kamu kembali. Jadi seperti itu. Dan orang ini walaupun no komunikasi sama kamu, tapi saya yakin dia juga sering stalking gitu ya, stalking sosmed kamu dan sepertinya kamu pun juga seperti itu sama gitu. Jadi kayak sama-sama ininya sama-sama nge-stalking satu sama lain lah ya untuk mungkin tanya kabar atau gimana gitu. Walaupun misalnya WA kamu diblokir gitu. Tapi saya yakin nih orang itu masih stalking. Stalking aktivitas kamu. Terus juga di sini yang saya lihat ada energi keceriaan ya, kayak kamu dan dia itu memang kayak bener-bener ininya itu berharap segera sih hubungan ini tuh segera dipersatukan gitu. Karena jujur gitu yang saya lihat di sini orangnya sudah tidak tahan sih, kayak pengen gitu ya membendung suatu kerinduan sama kamu, kayak pengen ngobrol kayak dulu lagi, pengen mengulang kisah yang seperti dulu lagi. Itu terlihat dari kartunya. Dan di sini juga saya yakin kamu juga cukup sedih sih gitu. Ketika nih orang itu nggak ada di samping kamu, yang artinya ya kamu merasakan kesepian tersebut gitu. Kayak dulu waktu ada dia, itu sering ada yang ngingetin aku gitu. Kayak misalnya lagi makan apa, kayak kamu langsung inget dia gitu. Karena ya memang energinya seperti itu yang saya lihat. Kalian berdua itu masih sama-sama saling sayang sebenarnya. Hanya karena masalah kecil, tapi bisa berujung seperti ini gitu. Dan kalian pun juga sebenarnya itu bingung gitu. Ini tuh masalah sebenarnya jika dipikir-pikir tuh bukan masalah yang benar-benar berat loh gitu. Bukan kasus yang benar-benar berat. Jadi kayak intinya itu masih bisa diselesaikan gitu. Dan entah kenapa ya mungkin dulu itu karena di masa dulu gitu ya, waktu kamu dan dia itu berakhir, mungkin kayak kalian tuh belum bisa saling bersikap dewasa aja sih gitu, sehingga sampai benar-benar kayak nekat gitu. Akhirnya tuh hubungan kalian jadi berakhir gitu. Tapi kayak kalian tuh seolah-olah pengen gitu di pertemuan yang akan datang ini gitu, kamu bisa memperbaiki dia. Terus juga dia bisa kayak saling saling sama-sama memperbaiki lah untuk menjadi hubungan tuh yang lebih baik lagi. Jadi seperti itu. Dan sekarang coba kasih lihat versi tarotnya.
Oke, sekarang coba aku tarik energi kalian secara kolektif. Dan akan aku ambil juga energi dari kartu tarot ini. Di sini ada kartu The Fool, The Lovers, The Death, ada kartu Knight of Pentacle, Queen of Swords, Page of Swords. Oke. Ya sih, jika dilihat karena ada kartu The Lovers itu yang artinya sebenarnya kalian berdua ini masih cukup terasa berat jika harus kayak sebenarnya hubungan kalian ini berakhir gitu. Karena jika dilihat di sini dari kartunya, kayak sebenarnya kalian berdua itu saling memendam rasa kesedihan gitu. Kenapa dulu hubungan kita bisa berakhir gitu. Dan orang ini juga sepertinya memiliki harapan lebih sama kamu, dimana harapan dia itu kayak pengen menebus semua kesalahan yang pernah dia perbuat di masa lalu gitu, biar di pertemuan kedua ini menjadi hubungannya lebih baik lagi. Ya nggak temperamen atau mungkin ya nggak terlalu emosian gitu, jadi kayak bener-bener bisa berpikir jernih. Karena apa gitu ya, kayaknya kalian ini sudah merasa kapok gara-gara emosi dan saling membesarkan ego satu sama lain, sehingga apa gitu terjadi suatu pertikaian yang akhirnya berujung pada berakhirnya hubungan kalian gitu. Terus juga di sini sih ada kartu death gitu ya. Ya mungkin gitu. Dengan putus maksud kalian tuh dulu gini, mungkin dengan kata putus ini bisa mengakhiri semua masalah yang telah terjadi. Tetapi justru di sini yang saya lihat, justru hati kalian tuh kayak merasa benar-benar saling merasa kehilangan satu sama lainnya. Artinya kan apa gitu? Ada penyesalan di dalam diri kalian masing-masing atas tindakan yang sebenarnya itu nggak harus diucapkan jadi terucapkan itu. Jadinya apa? Ya, di salah satu pihak ada yang merasa sakit hati, dan salah satu pihak juga ada yang merasa kayak tersakiti, menyesal juga ada. Pokoknya campur aduk jadi satu gitu. Nih kenapa dulu aku bisa berakhir seperti ini gitu. Kalau misalnya mungkin gitu ya dulu nggak sampai putus gitu, mungkin kita semakin lama bisa jadi kayak kita saat ini tuh sudah married gitu loh. Karena mungkin ya ini dianggap sebagai pembelajaran aja, sebagai motivasi biar kita kedepannya itu nggak jatuh pada lubang yang sama. Dan yang saya lihat orang ini masih mau kok gitu. Intinya tuh kamu juga mau berjuang kembali untuk dia dan dia juga masih sama-sama mau berjuang gitu. Terus juga di sini ada kartu Queen of Swords ya, yang artinya sih yang harus kalian lakukan ke depannya itu nggak boleh saling membesarkan ego satu sama lain, nggak boleh saling ngebesarin eh apa ya, amarah satu sama lain. Karena apa ya, kalian tahu sendiri kan dampak dari emosi itu nggak baik. Jangan sampai kalian ke depannya ini menyesal kayak dulu gitu. Karena ya rasa penyesalan itu nggak ada yang di depan gitu, semuanya di belakang. Terus juga di sini dia akan kembali untuk kamu ini dalam waktu yang cukup dekat sih gitu. Bisa jadi ya mungkin gitu secepatnya. Karena yang saya lihat orang ini sebenarnya sudah apa ya, intinya itu kayak menahan semua kerinduan yang selama ini dia tahan gitu. Karena juga sepertinya mau menemukan kamu itu juga mau langsung menemuin kamu gitu. Itu kayak dia berpikir dua kali gitu.
Iya, kalau misalnya kamu nerima, kalau misalnya tidak gimana gitu. Muka dia kan jadi malu sendiri. Terus juga di sini ada kartu Knight of Pentacle yang artinya ya kalau misalnya kalian masih berdua itu masih sama-sama mencintai, ya saran dari aku sih ya kalian harus bisa ya kedepannya ini semakin eh belajarlah dari kesalahan gitu. Jangan anggap kesalahan itu sebagai suatu kegagalan, tapi anggap saja kegagalan itu sebagai pelajaran biar kedepannya ini tidak terjatuh pada lubang yang sama. Jadi seperti itu. Dan sekarang coba kita lihat. Maaf ya, agak batuk-batuk. Memang kurang sehat, kurang fit. Di sini juga ada kartu The Hermit, Two of Cup, ada kartu The Shadow Side, ada kartu Two of Wands, dan ada kartu Eight of Cup, Connect of Wands, Three of Pentacles, Seven of Swords, The High Priestess, Seven of Shadow. Ya, kalau di sini sih sebenarnya gitu. Dilihat dari kartunya ya, sebenarnya nih orang itu sedang mencari-cari kamu gitu. Dan kamu pun juga sepertinya sama-sama sedang saling mencari sih. Untuk apa gitu mencari-cari ya untuk biar bisa saling memaafkan dan belajar dari kesalahan satu sama lain gitu. Walaupun di sini yang saya lihat sebenarnya pertengkaran kalian dulu itu juga bukan masalah berat. Mungkin di sini karena ada satu ego aja dan kayak saling apa ya, emotional frontal gitu. Itu yang membuat hubungan kalian tuh jadi berakhir gitu. Tapi jika dilihat di sini gitu, ini ada kartu Two of Wands yang artinya ya orang ini tuh sejatinya masih mau loh gitu. Kalau misalnya tuh kamu menerima dia kembali, terus kayak seolah-olah dia ngajak rujuk gitu, terus kamu menerima dia, dia itu masih welcome banget gitu. Yang artinya kan ya berarti sejatinya orang itu masih suka dan sayang sama kamu dan ingin mempertahankan hubungan ini gitu. Terus juga di sini ada kartu Eight of Cup yang artinya ya apapun pencapaian kamu dan keinginan kamu itu akan segera tercapai dalam waktu dekat. Tapi ingat gitu, setelah pencapaian tersebut berhasil kamu dapatkan gitu. Kamu nggak boleh yang namanya apa ya, mengulangi kesalahan yang pernah terjadi. Karena bagaimanapun juga intinya kan ini adalah kesempatan yang kedua. Kalian gunakan sebaik-baiknya untuk memperbaiki semua kesalahan yang telah terjadi. Jadi seperti itu. Terus juga di sini ada kartu King of Wands juga yang artinya kalau orang ini sih sebenarnya berharap indah ya gitu. Berharap indah itu artinya apa sih gitu? Ya keinginan dia
setelah bertemu dengan kamu. Ya mungkin sih nggak langsung, memang langsung the real jadian gitu nggak, tapi kan memang kayak masih butuh proses, dan kamu sendiri juga masih mikir gitu. Tapi kalau nih orang itu sudah berpikir positif sih gitu, yakin bahwa kedepannya kamu itu mau kembali dengan dia gitu, dan orang ini akan berjuang dan menebus kesalahan yang pernah dia lakukan di masa lalu gitu. Tapi di sini yang saya lihat, kamu sih juga sepertinya masih ada energi mikirnya ya, yang artinya ya setelah mungkin kamu dipertemukan dengan nih orang gitu. Kalau harapan dia kan mungkin dia berharap yang baik ya, maksudnya itu pengen langsung jadian. Tapi kalau kalau kamu ini kayak masih, ya di kesempatan yang kedua ini gitu, kamu harus benar-benar bisa menunjukkan bahwa kamu ini layak untuk diperjuangkan gitu. Jadi biar nggak terjadi kesalahan yang kayak dulu, itu sih harapan kamu. Dan di sini juga yang saya lihat ada kartu The High Priestess gitu. Yang artinya apa? Ya, kamu mencoba gitu. Berdoa sama Tuhan, diberikan jalan keluar dari masalah yang nantinya ini akan kamu hadapi gitu. Apakah nanti kamu memilih bertahan sama dia atau meninggalkan? Kalau di sini terlihat dari kartunya, harapan dia sih ingin bertahan sama kamu, tapi kan kalau masalah suka tidaknya itu kan tergantung dari kamu gitu. Karena yang akan menjalani kan kamu gitu. Terus juga di sini ada kartu Seven of Swords. Ya, ya saya lihat perjuangan orang ini tuh sangat berbeda dari perjuangan pada saat awal dia ngedapetin kamu gitu. Mungkin bisa dibilang awal perkenalan kamu itu juga sangat instan ya, waktu sama dia. Tapi di pertemuan yang kedua ini gitu, yang saya lihat orang ini akan berjuang sungguh-sungguh untuk mendapatkan kepercayaan kamu kembali. Jadi seperti itu. Karena di sini yang saya lihat, kamu pun juga sebenarnya masih mencintai sama dia, tapi juga kamu itu masih tipe orang yang realistis ya, yang artinya itu masih berpikir panjang gitu loh. Jadi kayak bener-bener saya sudah paham gitu, niat kamu untuk kembali sama saya itu paham gitu, tapi kayak kamu itu nggak langsung welcome menerima dia kembali, tapi kayak ya kamu harus bisa menunjukkan gitu bahwa kamu ini kedepannya ini layak untuk diperjuangkan. Itu aja sebenarnya keinginan kamu gitu. Oke, sekarang yang nomor 3, beri waktu Clarissa sejenak untuk Clarissa menarik energi dari kartu pilihan pile yang ketiga ini. Oke, kalau dari pilihan pile yang ketiga sesuai dengan judul deskripsi tadi ya, apakah dia akan kembali untukmu? Kalau di sini yang saya lihat sepertinya nih orang itu berharap kembali sama kamu, tapi sepertinya dari kamu ini yang sepertinya udah nggak mau nerima hadirnya dia, nggak mau ketemu sama dia gitu, karena sepertinya sudah banyak luka yang dia tinggalkan gitu. Dan kayak kamu itu cukup tersenyum aja gitu, kayak ngelihat nih orang minta maaf sama kamu, pengen kembali sama kamu, kayak soalnya kayak kami di dalam pikiran kamu itu mikir gitu, nih saya paham kok gitu. Kenapa gitu? Setelah dulu saya masih sayang-sayangnya sama kamu, saya masih berharap sama kamu, justru aku ini malah kamu tinggalkan gitu. Dan kenapa setelah saya sedih seperti ini kamu mau kembali gitu? Dan kamu sepertinya sudah bahagia dengan kehidupan kamu yang baru ini, justru dia malah kembali. Dan kayaknya di sini gitu, orang ini menyesal gitu, menyesal atas kejadian yang pernah dia lakukan dulu sama kamu. Tapi gimana juga gitu, nasi sudah menjadi bubur dan kamu sepertinya sudah nggak ingin ya ketemu sama dia, karena ya ketemu apa, dengar suaranya aja udah enak gitu, apalagi kamu ketemu langsung sama dia gitu. Bakalan terjadi suatu pertikaian di sini. Karena jika dilihat ya dari kartunya, kamu pada saat itu cinta kamu memang bener-bener loh. Ya artinya itu nggak ada unsur mempermainkan dia, nggak ada unsur ngemanfaatin dia gitu. Jadi kayak bener-bener di saat kamu seperti itu justru kenapa gitu, ini orang itu malah pergi meninggalkan kamu gitu. Dan sekarang kamu sudah merasa bahagia dengan kehidupan baru kamu sekarang, dan dengan seenak dia gitu. Kenapa ngajak, maksudnya tuh pengen ngajak balik, pengen ngajak ketemu, memperbaiki kesalahan. Sepertinya kayak menurut kami itu udah telat gitu loh, kayak sudah musimnya. Karena jika dilihat dari kartunya, kamu sudah benar-benar marah sama dia.
ada unsur kebencian, ada unsur yang benar-benar kamu ini nggak ingin dipertemukan lagi sama dia gitu. Karena ya kamu sudah bisa melupakan dia sampai saat ini itu. Kamu sudah alhamdulillah karena jika dipikir kemarin itu, kamu depresinya itu yang depresi berat gitu. Bahkan yang kayak makan pun kamu nggak bisa nikmatin, terus juga eh kamu santai pun itu sepertinya juga kayaknya tuh banyak tekanan gitu loh, dan kamu itu sepertinya sudah nggak ingin lagi ketemu sama dia, walaupun yang kayak dia yang memiliki keinginan untuk bertemu sama kamu dan menjelaskan semua yang sudah terjadi, intinya minta maaf lah ya sama kamu. Tapi kayak di sini nih kamu tipe orang yang kalau misalnya ada orang yang memang sudah ngebuat luka hati kamu, ya sudah gitu, aku nggak ingin lagi ketemu sama dia gitu. Kalau memaafkan ya udah memaafkan aja gitu, nggak perlu ketemu dan nggak perlu ngebuka komunikasi baru lagi gitu. Jadi kayak bener-bener kami tuh tipe orang yang karakternya seperti itu. Dan jika dilihat di sini gitu, ini orang itu sepertinya itu berharap lebih sama kamu juga, entah kenapa gitu. Apa yang ngebuat dia itu jadi kayak gitu. Tapi kayak yang jelas di sini tuh sepertinya dia itu kayak menyesal aja gitu. Menyesal telah benar-benar pergi ninggalin kamu di saat ya maksudnya kamu itu masih sayang sama dia, terus juga kamu itu energinya itu masih benar-benar peduli sama dia gitu. Dia ada penyesalan gitu mungkin ya, dia waktu itu mencoba lari dengan orang lain berharap biar maksudnya itu menemukan seseorang itu yang jauh lebih baik daripada kamu. Tapi setelah dia coba gitu, apa yang terjadi, kayaknya apa yang dia lakukan tuh nggak sesuai dengan harapan dia, yang artinya kan ya sudah gitu, kayaknya maksudnya mengecewakan, makanya kayak dia itu kayak membuat dia itu kayak seolah pengen balik sama kamu. Dan di sini yang saya lihat energinya, kamu bukan tipe orang yang sebodoh itu gitu, yang artinya maksudnya kamu itu bukan tipe orang yang gampang luluh gitu ya. Maksudnya itu dengan seenak dia ingin datang sama kamu meminta maaf dan ingin rujuk rujuk sama kamu kembali gitu. Kayaknya nggak mungkin deh gitu. Nih orang otaknya beres nggak gitu. Kayak kamu justru seperti itu karena apa gitu? Ya saking bener-bener sebelnya kamu sama dia, saking bencinya kamu sama dia. Jadi kayak seolah ya udah deh gitu. Kayaknya nih orang itu bener-bener nggak bisa berubah gitu. Sekalipun saya memaafkan, ya mungkin dia di momen lain lagi gitu akan melakukan kesalahan yang sama gitu. Dan sekarang coba saya lihat untuk versi tarotnya. Aduh, bener-bener flu. Oke, sebentar akan aku tarik energi kalian secara kolektif dan aku ambil energi dari kartu tarot ini. Kira-kira mampu memberikan gambaran dan pencerahan apa? Maaf ya agak serak suaranya teman-teman.
Ya jika dilihat sih memang kayak orang ini tuh waktu di awal tuh sama sekali nggak menunjukkan bahwa dia itu adalah bajingan gitu. Kayak seolah-olah ini orang itu bisa dipercaya. Ini orang itu bener-bener yang kayak kamu sudah menaruh masa depan kamu itu sama dia. Tapi alhasil apa gitu? Justru sepertinya orang ini eh jalan pikirannya itu nggak sesuai dengan apa yang kamu prediksikan. Terus juga di sini yang saya lihat gitu. Iya saya tidak menyalahkan kamu sih gitu. Kenapa kamu dulunya itu berharap besar sama orang ini? Karena orang ini tuh kayak seolah itu mampu meyakinkan gitu loh. Bahwa sebenarnya sejatinya aku ini layak gitu untuk kamu perjuangkan. Jadi kayak dari situ seolah-olah kayak kamu itu mikir tentang dia itu tentang hal-hal positif dia. Sedangkan kayak di sisi lain sebenarnya itu banyak hal yang dia tutup-tutupi tentang masalah keburukan dia. Terus juga di sini kamu sudah sebenarnya itu mulai merasa bahwa nih orang itu sejatinya tuh ada yang aneh gitu. Tapi kayak karena kamu itu sudah yakin sama dia bahwa kedepannya kayak kamu ini ingin menjalin hubungan dengan dia gitu. Alhasil kayak sebenarnya rasa yang sebenarnya itu kayak kamu mikir ya, nih orang itu sebenarnya ada yang ngeganjel gitu. Kayak seolah kamu buang semuanya. Karena apa gitu? Ya, kamu memang tipe orang yang seperti itu. Apabila kamu sudah mencintai seseorang, ya, maka kedepannya ini kamu akan fokus gitu. Pada fokus pada hal itu dan gak mikirin yang aneh-aneh tentang dia gitu. Padahal jika dilihat gitu, orang ini sebenarnya sudah ada yang aneh sih gitu. Mulai dari dia seenaknya sendiri, yang terlalu ngatur-ngatur kamu, tapi dia nggak mau diatur-atur, itu terlihat di sini. Bahkan juga dia sering gitu ya, dia tuh sering marah-marah dan membuat kamu itu sebenarnya cukup sedih gitu. Dan di sini juga yang saya lihat perjuangan kamu itu nggak setengah-setengah sama dia, yang artinya itu ya udah gitu, semampunya apa kamu ya udah kamu berikan sama dia gitu. Karena jika dilihat kamu memang tipe orang yang pejuang keras dalam hal urusan cinta. Yang artinya kami itu bukan tipe orang yang setengah-setengah ya ketika kamu menjalin hubungan sama orang. Tapi ya sudah gitu. Kamu kedepannya menatap suatu keindahan bersama dia, berarti saya harus memperjuangkan gitu. Terus juga di sini sih kelihatan ada kartu Queen of Cup yang artinya apa yang kamu harapkan itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Dan yang jelas di sini kamu muncul sih gitu. Kamu lebih banyak nggak bahagianya ketika kamu jalan sama dia. Yang artinya apa ya, banyak sisi kesedihan gitu. Banyak sisi kesedihan yang kamu alami ketika kamu menjalin hubungan dengan dia. Bahkan di sini yang Clarissa lihat gitu. Kamu sama sekali bukan tipe orang yang terlalu menunjukkan kesedihan di hadapan orang-orang gitu. Kamu berusaha memendam gitu ya. Walaupun dia sejatinya itu sering nyakitin kamu, tapi kayak kamu ini berkata sama orang seolah-olah bahwa dia ini baik gitu loh sama kamu. Padahal kan aslinya nggak baik. Terus juga di sini ada kartu The Hangman. Sampai suatu momen itu datang, kayak kamu itu seolah-olah sama dia itu di PHP, tahu nggak sih gitu? Ya artinya kayak apa yang dia katakan dia di awal itu nggak pernah ada yang kewujud satu sama sekali sampai detik ini gitu. Bahkan di sini yang saya lihat itu, ketika kamu sudah sampai akhirnya ya, kayak yang bener-bener kamu sudah nggak kuat lagi dan ingin gitu ya. eh Maksudnya itu penderitaan ini segera berakhir gitu. Dan tanpa kamu minta ternyata orang ini tuh yang kayak bener-bener kayak pergi ninggalin kamu. Dan pada saat itu terlihat sih energinya kamu sedih, kamu kecewa, kamu marah terlihat. Tapi ya jika dilihat di sini gitu, kayak kedepannya kamu lebih apa ya di sini tuh ya. Iya walaupun rasa kesedihan itu masih ada gitu, tapi kayak kamu ini seolah-olah ya sudah lah gitu, melupakan yang sudah-sudah. Tapi ya ingat gitu, di dalam garis bawah kamu nggak ingin lagi gitu ketemu sama ini orang, apalagi gitu ingin rujuk sama dia gitu. Ya maaf gitu kalau kamu tipe orang seperti itu. Terus coba di sini lihat versi. Maaf ya teman-teman, jadi kayak suara saya memang benar-benar batuk.
serak ini mungkin pergantian cuaca yang saya lihat. Wow. Ada kartu The High Priestess. Six of Swords juga ada. Oke. Jika dilihat dari kartunya sih memang sepertinya orang ini di harapan dia yang kedua, di pertemuan yang kedua ini kepengen gitu. Ketemu sama kamu dan ingin menebus semua kesalahan yang sudah dia lakukan. Tapi kayak di sini nih posisi kamu sudah nggak ingin ketemu sama dia karena apa gitu. Ya, rasa sakit yang kamu tinggalkan itu nggak sebanding gitu dengan permintaan maaf kamu. Bahkan di sini gitu, jika diingat, jika dilihat gitu, kamu saat ini tuh kayak nggak bisa tersenyum secara lepas dan kamu mengenal orang baru itu jadi kayak lebih sulit karena apa gitu. Ya, kamu sudah meninggalkan luka yang begitu dalam terhadap diriku, jadi kayak seolah ini tuh ngebuat aku jadi trauma gitu. Walaupun orang ini memang dilihat dari segi kartunya ya, orang ini memiliki niat, keinginan dia yang tulus, pengen bener-bener minta maaf sama kamu, menebus semua kesalahan. Tapi ya gimana lagi gitu, namanya kamu sudah ditinggalkan bekas luka, yang artinya ya nggak semudah itu gitu. Maksudnya tuh mengutuhkan hati kamu kembali. Semuanya juga butuh perjuangan dan pengorbanan loh. Walaupun dia sudah berjuang dan berkorban, tapi hasilnya itu nggak seperfect seperti apa yang dia inginkan gitu. Ya di sini sih orangnya memang sadar telah melakukan kesalahan gitu. Tapi ya kayak nih orang itu memiliki niatan khusus gitu. Kayak niatan khususnya apa sih gitu? Iya sebenarnya nih orang itu kayak pengen bicara, ngobrol sama kamu, kepengin kayak ya maksudnya itu meminta maaf bener-bener tulus dari hati dia. Tapi ya gimana juga gitu, nasi sudah menjadi bubur. Karena ya ini adalah maksudnya itu masalah yang kamu buat sendiri dan ini adalah konsekuensi yang harus dia terima gitu. Apabila dan kamu juga nggak bisa memaksa gitu untuk maksudnya itu untuk saya bisa nerima kamu kembali karena jika dipikir gitu ya rasa sakit yang kamu tinggalkan ini sudah bener-bener kayak mendarah daging gitu. Bahkan di sini pun yang saya lihat, kamu masih bisa berdiri sampai saat ini, kamu masih bisa kuat sampai seperti ini. Ini suatu anugerah loh gitu. Karena jika orang lain itu belum tentu bisa kayak kamu gitu. Terus juga di sini ada kartu The World gitu. Dan kamu sih sebenarnya nggak ingin lagi ya, masih itu dipertemukan dengan orang ini, apalagi pengen rujuk sama dia. Kamu sudah nggak ingin gitu. Karena apa yang saya lihat, kamu sudah bahagia dengan kehidupan baru kamu gitu. Dan syukur-syukur gitu kamu lebih happy kehidupan kamu saat ini daripada waktu kamu ngejalin hubungan sama dia. Dan juga di sini yang saya lihat kamu sepertinya juga sudah ada pengganti lain gitu. Jadi kamu lebih yakin lagi gitu, nggak ingin lagi ngejalin hubungan dengan dia gitu. Semua yang sudah ya sudah biarkan terjadi gitu. Dan di sini kamu juga sudah memaafkan tapi kamu masih nggak mau ya, nggak mau ketemu sama dia.
Karena apa? Ya dia sudah meninggalkan luka yang begitu dalam, dan ini adalah konsekuensi yang harus kamu terima gitu. Karena apa? Ya, saya seperti ini nih karena kamu juga gitu. Jadi kayak bukan tanpa sebab dan alasan yang maksudnya itu kayak nggak ada masalah kalau nggak ada api gitu. Saya seperti ini gitu. Ini kan masalah yang kamu buat sendiri. Jadi ya sudah gitu. Kamu harus siap nerima dong apabila aku udah nggak mau nemuin kamu lagi. Jadi intinya sih seperti itu. Oke ya, terima kasih buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan readingan ini bisa memberikan banyak manfaat buat kalian semuanya. Dan buat teman-teman semuanya yang ingin personal reading, silakan ya, semua keterangannya di bawah link deskripsi ini. Dan ingat ya, yang belum subscribe, silakan subscribe channel Tarot Reading Indonesia. Mudah-mudahan kalian semuanya selalu dilindungi sama Tuhan. Terima kasih ya. Dadah. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda.